Halo semuanya, kembali di Catatan Takdir. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan baik ya. Buat kalian yang baru mampir, jangan lupa subscribe dan like kalau kamu suka konten Catatan Takdir. Rama hanyalah seorang pria yang mencoba mengubur masa lalu kelamnya sebagai penagih utang di jalanan yang keras. Kini ia hanya ingin hidup tenang sebagai buruh di kawasan industri. Namun, takdir mempertemukannya dengan Intan, seorang pengusaha muda sukses yang memandang martabat manusia hanya dari bersihnya catatan masa lalu. Intan tidak pernah melewatkan satu detik pun tanpa menghina Rama dengan sebutan bekas kekerasan atau sampah masyarakat yang tidak layak berada di dekatnya. Ketegangan memuncak saat Intan terjebak dalam pusaran utang ilegal yang mengancam nyawa seluruh keluarganya oleh sindikat yang jauh lebih kejam dari Rama. Di saat semua orang terhormat meninggalkannya, hanya si bekas preman ini yang bersedia menaruhkan nyawa dan kebebasannya ke dalam mulut singa. Rama tahu bahwa menyelamatkan Intan berarti dia harus kembali ke dunia hitam yang sangat dia benci, dan mungkin tidak akan pernah bisa kembali lagi ke dunia terang. Matahari sore di kawasan industri Bekasi terasa membakar kulit. Namun hawa dingin yang terpancar dari tatapan Intan jauh lebih menyakitkan bagi seorang Rama. Pria itu berdiri kaku di depan lobi kantor utama, memegang sebuah map berisi laporan logistik yang seharusnya diserahkan kepada sang pemilik perusahaan. Rama hanya seorang buruh angkut sekarang, mencoba menghapus noda darah dari tangannya yang dulu sering mengepal untuk menagih utang di jalanan gelap. Setiap langkahnya di lorong gedung ini selalu diikuti oleh bisik-bisik sinis dari para staf yang mengetahui latar belakangnya sebagai mantan debt collector. Dia hanya ingin hidup tenang, mencari nafkah halal demi menebus dosa-dosa masa lalu yang terus menghantuinya setiap kali dia memejamkan mata. Namun bagi Intan yang terlahir di lingkungan terhormat, kehadiran pria dengan bekas luka di lengan seperti Rama adalah polusi bagi citra perusahaannya. Rama menunduk, mencoba mengatur nafasnya agar tetap tenang meski dadanya sesak oleh tekanan prasangka yang tidak pernah kunjung mereda. Intan keluar dari pintu kaca besar dengan langkah kaki yang angkuh. Suara sepatu hak tingginya berdentang keras di atas lantai marmer yang mengkilap. Saat matanya menangkap sosok Rama yang berdiri menunggunya, ekspresi wajahnya berubah menjadi kombinasi antara rasa jijik dan kemarahan yang tidak tertahankan. Tanpa alasan yang jelas, Intan sengaja menyenggol bahu Rama, hingga map yang dipegang pria itu terjatuh dan isinya berhamburan ke lantai yang baru saja dibersihkan. Rama segera berlutut. Tangannya yang kasar dengan cepat mencoba mengumpulkan lembaran kertas itu satu persatu di bawah tatapan tajam Intan. Bukannya merasa bersalah, Intan justru melipat tangan di dada sambil memandangi Rama dengan senyum sinis yang sangat merendahkan martabat pria tersebut. Keadaan di lobi seketika menjadi hening. Semua mata tertuju pada adegan penghinaan yang sedang berlangsung di tengah ruangan yang megah itu. Rama tetap diam. Dia tidak ingin membalas, karena tahu posisinya hanyalah butiran debu di bawah sepatu mahal wanita yang berdiri di depannya. Sudah saya duga, tangan yang biasa dipakai untuk memukul orang tidak akan pernah becus melakukan pekerjaan kantoran yang bersih. Ucap Intan dengan suara lantang. Kalimat itu bagaikan sembilu yang menyayat hati Rama, mengingatkannya kembali pada sisi gelap yang sudah sangat susah payah ingin dia tinggalkan. Rama mendongak sedikit, menatap mata Intan yang penuh dengan kebencian, lalu kembali menundukkan kepala untuk menyelesaikan tugasnya merapikan kertas yang kotor. Maafkan saya, Bu Intan. Saya akan lebih berhati-hati lagi dan memastikan hal seperti ini tidak akan terulang kembali di masa depan. Jawab Rama rendah. Suaranya terdengar bergetar. Bukan karena rasa takut, melainkan karena menahan emosi yang bergejolak hebat di dalam sanubarinya yang terdalam. Namun, permintaan maaf yang tulus itu justru dianggap sebagai bentuk kelemahan oleh Intan, yang merasa memiliki segalanya di dunia ini. Intan kemudian menginjak salah satu kertas yang belum sempat diambil oleh Rama dengan ujung sepatunya yang runcing dan sangat tajam. Wanita itu membungkuk sedikit, mendekatkan wajahnya ke arah telia Rama, agar semua orang bisa mendengar setiap kata penghinaan yang keluar dari bibir merahnya.
Kamu itu bekas kekerasan, Rama. Aromamu saja sudah tercium seperti bau preman pasar yang tidak berpendidikan dan hanya tahu cara menyakiti sesama. Rama mengepalkan tangannya hingga urat-urat di lengannya menonjol keluar. Kulitnya memerah menahan ledakan amarah yang hampir saja meluap dari batas kesabarannya. Dia ingat janjinya pada ibunya sebelum meninggal, bahwa dia tidak akan pernah lagi menggunakan kekuatannya untuk membalas dendam atau menyakiti orang lain. Maka Rama memilih untuk melepaskan kepalan tangannya, membiarkan harga dirinya diinjak-injak begitu saja oleh wanita yang tidak tahu apa-apa tentang perjuangannya. Intan tertawa kecil melihat reaksi diam dari pria di bawahnya, merasa puas karena telah berhasil menunjukkan siapa yang paling berkuasa di sini. Baginya, Rama tidak lebih dari sekadar sampah yang tersesat masuk ke dalam istana kristal yang bersih dan suci miliknya. Beberapa staf kantor yang lewat mulai ikut menertawakan posisi Rama, menciptakan suasana intimidasi sosial yang sangat mencekam dan tidak adil bagi sang pria. Seorang petugas keamanan yang dulu adalah rekan Rama di jalanan hanya bisa membuang muka, merasa tidak berdaya untuk membela teman lamanya tersebut. Rama akhirnya selesai mengumpulkan semua kertas, meskipun beberapa di antaranya sudah rusak terkena bekas injakan sepatu Intan yang kotor oleh debu jalanan. Dia berdiri perlahan, mencoba menjaga sisa-sisa martabat yang masih dia miliki di hadapan puluhan pasang mata yang menatapnya dengan penuh rasa jijik. Intan mengambil map itu dari tangan Rama dengan ujung jarinya, seolah-olah dia takut tertular penyakit menular jika menyentuh kulit Rama langsung. Pergilah dari hadapanku sekarang juga, sebelum keberadaanmu di sini benar-benar merusak selera makan siangku yang sangat mahal ini, usir Intan dingin. Rama hanya bisa mengangguk pelan, memberikan hormat yang terakhir sebelum dia berbalik arah untuk meninggalkan area lobi yang terasa sangat menyesakkan. Saat Rama berjalan keluar, dia berpapasan dengan sebuah mobil hitam mewah yang terparkir tepat di depan pintu utama kantor dengan mesin yang masih menyala. Di dalam mobil itu, terlihat beberapa pria bertubuh tegap dengan wajah penuh tato yang menatap ke arah kantor Intan dengan tatapan penuh rencana jahat. Rama mengenali salah satu dari mereka, seorang penagih utang dari sindikat ilegal paling kejam yang pernah menjadi musuh bebuyutannya di masa lalu. Firasatnya mulai bekerja. Dia tahu bahwa kehadiran orang-orang itu bukan untuk urusan bisnis yang baik-baik saja, melainkan sebuah ancaman besar. Rama berhenti sejenak, memikirkan apakah dia harus memperingatkan Intan tentang bahaya yang mungkin sedang mengintai wanita sombong yang baru saja menghinanya itu. Namun, dia teringat kembali pada ucapan Intan yang menyebutnya sebagai bekas kekerasan yang tidak pantas berada di lingkungan orang-orang terhormat seperti mereka. Dilema besar kini mulai menyelimuti pikiran Rama, antara mengikuti nuraninya untuk menolong atau membiarkan wanita angkuh itu merasakan kerasnya dunia nyata. Intan tetap berdiri di lobi, memandangi punggung Rama yang menjauh dengan perasaan bangga karena merasa telah berhasil memberikan pelajaran pada pria yang dianggapnya sampah. Dia tidak menyadari bahwa di luar sana, bayang-bayang masa lalu yang jauh lebih kelam dari Rama sedang bersiap untuk menerjang kehidupan mewahnya. Ponsel di dalam tas mahalnya bergetar hebat. Sebuah panggilan dari nomor yang tidak dikenal masuk dengan pesan singkat yang berisi ancaman pembunuhan. Wajah Intan yang tadinya penuh dengan keangkuhan tiba-tiba berubah menjadi pucat pasi saat membaca deretan kalimat yang meminta pembayaran bunga hutang keluarga. Dia mencoba mencari perlindungan dari orang-orang di sekitarnya, namun semua stafnya sibuk dengan pekerjaan mereka masing-masing tanpa memedulikan kegelisahan sang atasan. Ketakutan mulai merayapi hatinya, sebuah rasa yang belum pernah dia rasakan sebelumnya selama dia hidup dalam gelimang harta dan kehormatan semu. Intan memandang ke arah pintu keluar, berharap sosok yang baru saja dia usir masih ada di sana untuk bisa memberikan perlindungan. Rama sudah sampai di gerbang pabrik. Dia menoleh sekali lagi ke arah gedung megah itu, dengan perasaan yang campur aduk, antara benci dan iba. Dia melihat mobil hitam itu mulai bergerak mendekat ke arah lobi, tempat di mana Intan masih berdiri mematung dengan ponsel di genggaman tangannya. Langit semakin menggelap, mendung mulai menutupi kawasan industri, seolah-olah alam sedang memberikan pertanda akan terjadinya sebuah tragedi yang sangat besar malam ini. Rama tahu bahwa hidupnya yang tenang mungkin akan segera berakhir jika dia memutuskan untuk terlibat kembali dalam urusan gelap seperti ini lagi. Namun, bisikan hatinya mengatakan bahwa tidak ada satupun wanita yang pantas mendapatkan perlakuan kasar dari para preman tak beradab seperti mereka. Langkah kaki Rama terhenti di bawah lampu jalan yang mulai berkedip.
Dia harus memilih antara kebebasan jiwanya atau menyelamatkan nyawa orang yang menghinanya. Apakah Rama akan kembali untuk menyelamatkan Intan? Ataukah dia akan membiarkan wanita itu hancur oleh kesombongannya sendiri di tangan sindikat kejam? Teror mulai menyusup ke setiap sudut kehidupan Intan seperti kabut hitam yang mencekik, mengubah kejayaan perusahaannya menjadi penjara ketakutan yang nyata dan sangat mengerikan. Di tengah kebisingan mesin pabrik yang menderu, Intan duduk di ruang kerjanya yang luas, namun terasa sangat sempit karena bayang-bayang pria bertato terus mengintai. Pihak bank mulai membekukan aset keluarganya karena aliran dana mencurigakan yang ternyata bersumber dari pinjaman ilegal ayahnya yang dilakukan tanpa sepengetahuan dirinya. Setiap kali telepon di mejanya berdering, jantung Intan berdegup kencang hingga dia kesulitan bernafas, membayangkan suara kasar para penagih hutang yang mengancam nyawa. Dia mencoba menghubungi kolega bisnisnya yang dulu selalu memuji kecantikannya. Namun satu persatu dari mereka mematikan sambungan telepon setelah mendengar masalahnya. Tidak ada satupun tangan yang terulur untuk membantu. Semua orang yang dianggapnya beradab mendadak menghilang saat dia mulai jatuh ke dalam lubang hitam. Kesombongan yang selama ini dia bangun tinggi-tinggi kini mulai retak, menyisakan seorang wanita rapuh yang ketakutan di tengah kawasan industri. Di sisi lain, Rama sedang mencoba tetap fokus pada tumpukan karung logistik di gudang, meskipun pikirannya tidak pernah lepas dari ancaman yang mengincar Intan. Dia bisa merasakan kehadiran mantan rekan-rekan gelapnya, yang mulai berpatroli di sekitar pabrik dengan motor besar yang suaranya memecah kesunyian malam di jalanan. Beberapa kali Rama mencoba mendekati kantor utama hanya untuk memastikan keadaan. Namun, para staf keamanan justru mengusirnya karena perintah langsung dari asisten pribadi Intan. Stigma sebagai mantan preman membuat setiap gerak-gerik Rama dicurigai sebagai bagian dari rencana kejahatan yang sedang berlangsung terhadap perusahaan tersebut saat ini. Teman-teman buruhnya juga mulai menjauh, takut jika bergaul dengan Rama akan membuat mereka ikut terseret ke dalam masalah besar yang melibatkan sindikat penagih utang. Dunia seolah bersekongkol untuk memojokkan Rama, memberinya beban moral yang sangat berat. Sementara dia sendiri masih berjuang untuk sekadar mendapatkan sesuap nasi. Dia merasa sangat terasing di tempat kerjanya sendiri, terjepit di antara keinginan untuk membantu dan kenyataan bahwa dia tidak lagi diinginkan. Situasi semakin memanas ketika sekelompok pria bermotor nekat menerobos gerbang depan pabrik dan melakukan perusakan pada beberapa fasilitas produksi sebagai bentuk peringatan keras kepada Intan. Para buruh berlarian ketakutan, namun Rama tetap berdiri di bayang-bayang gudang, mengamati setiap pergerakan para preman itu dengan mata yang tajam dan sangat waspada. Dia melihat bagaimana para satpam yang biasanya bersikap angkuh, kini gemetar ketakutan saat menghadapi intimidasi fisik dari para penagih hutang yang tidak kenal ampun. Rama ingin sekali maju dan menghajar mereka semua, namun dia tahu bahwa satu pukulan saja akan menghancurkan citra barunya sebagai manusia yang sudah bertobat. Dia hanya bisa mengepalkan tangan hingga kuku-kukunya memutih, menahan gejolak amarah yang hampir meledak melihat ketidakadilan yang terjadi tepat di depan matanya sendiri. Intan melihat kejadian itu dari jendela kantornya di lantai atas. Air mata mulai mengalir di pipinya saat melihat kekaisaran keluarganya sedang dihancurkan. Dia merasa sangat sendirian di puncak kekuasaannya, dikelilingi oleh harta benda yang kini tidak lagi mampu melindunginya dari serangan fisik nyata. Ketidakadilan terasa semakin menyesakkan saat pihak manajemen pabrik justru menyalahkan Rama atas kehadiran para preman tersebut, menganggap masa lalunya yang menarik masalah datang ke sana. Manajer personalia mendatangi Rama dengan surat peringatan terakhir, menuduh bahwa dia adalah informan bagi sindikat penagih hutang karena latar belakang profesinya yang kelam dahulu. Rama hanya bisa terdiam menerima fitnah tersebut, menyadari bahwa di mata mereka, sekali seseorang menjadi preman, maka dia akan tetap dianggap sebagai preman selamanya. Tidak ada ruang bagi perubahan di hati orang-orang yang sudah terlanjur memiliki prasangka buruk terhadap mereka yang pernah tersesat di jalanan yang gelap. Rama berjalan gontai menuju lokernya, merasakan tatapan benci dari rekan-rekan kerjanya yang kini menganggapnya sebagai pembawa sial bagi keselamatan mereka semua di pabrik. Meskipun dihina habis-habisan, Rama tetap menyimpan sebuah pisau lipat kecil di sakunya,
bukan untuk menyerang orang lain, melainkan sebagai bentuk perlindungan terakhir jika keadaan memburuk. Dia tahu bahwa malam-malam selanjutnya akan menjadi jauh lebih berbahaya bagi Intan, dan juga bagi dirinya yang kini menjadi sasaran fitnah. Intan mencoba mencari perlindungan hukum dengan mendatangi kantor polisi. Namun, bukti-bukti penagihan ilegal itu sangat rapi, sehingga sulit bagi aparat untuk bertindak secara instan. Saat dia kembali ke rumahnya di pinggir kawasan industri, dia menemukan pintu depannya sudah dicoret-coret dengan cat merah yang melambangkan peringatan kematian. Tidak ada satupun pengawal pribadinya yang berani tinggal setelah mendengar bahwa sindikat yang dihadapi adalah kelompok elang hitam yang terkenal sangat kejam. Intan terduduk di lantai ruang tamunya yang dingin, memeluk lututnya sendiri sambil menangis dalam kegelapan karena takut menyalakan lampu yang bisa mengundang perhatian. Dia teringat kembali wajah Rama yang tetap tenang saat dia hina di lobi kantor kemarin, sebuah ketenangan yang kini sangat dia butuhkan. Dalam keputusasaannya, Intan mulai merenungkan apakah pria yang dia anggap sampah itu sebenarnya adalah satu-satunya orang yang memiliki keberanian untuk melindunginya. Namun ego dan gengsinya yang tinggi masih mencoba menolak kenyataan bahwa dia memerlukan bantuan dari seseorang yang selama ini dia injak-injak. Malam semakin larut saat sebuah lemparan batu memecahkan jendela ruang tamu Intan, diikuti oleh suara tawa mengejek dari luar pagar rumahnya yang tinggi itu. Para penagih hutang itu mulai berteriak, menyebutkan nominal bunga yang harus dibayar besok pagi, atau mereka akan membawa Intan secara paksa untuk melunasi hutang. Intan merangkak menuju sudut ruangan, mencoba mencari benda apapun yang bisa dijadikan senjata. Namun tangannya yang gemetar hanya menemukan sebuah bingkai foto keluarga. Di luar sana, di balik semak-semak yang gelap, Rama ternyata sudah berjaga sejak tadi, memperhatikan gerak-gerik para preman itu dengan sangat teliti. Rama tahu bahwa jika dia muncul sekarang, dia akan dianggap sebagai bagian dari penyerang oleh warga sekitar, atau bahkan oleh Intan sendiri. Namun, melihat Intan yang sudah sangat terpojok, membuat nurani Rama tidak bisa lagi berdiam diri di dalam kegelapan yang menyiksa perasaannya. Dia menunggu saat yang tepat untuk bertindak, menghitung jumlah lawan dan senjata yang mereka bawa untuk memastikan rencana penyelamatannya tidak berakhir sia-sia. Keesokan paginya, suasana di pabrik terasa sangat mencekam. Seolah-olah semua orang sedang menunggu ledakan besar yang akan menghancurkan segalanya dalam sekejap mata saja. Rama tetap masuk kerja meski mendapatkan cemoohan. Dia terus berada di dekat area kantor utama untuk memastikan Intan sampai di sana dengan selamat. Intan turun dari mobilnya dengan mata yang sembab dan wajah yang sangat pucat. Dia tidak lagi berjalan dengan langkah angkuh seperti biasanya kemarin. Saat matanya bertemu dengan mata Rama, ada secercah permohonan yang tersirat di sana, meskipun bibirnya tetap tertutup rapat karena gengsi yang masih tersisa. Rama hanya memberikan anggukan kecil yang sangat tipis, sebuah isyarat bahwa dia menyadari penderitaan wanita itu dan sedang mencoba untuk memberikan perlindungan. Namun, asisten Intan segera menariknya masuk ke dalam gedung, menjauhkan sang atasan dari pengaruh buruk seorang mantan debt collector seperti Rama itu. Rama hanya bisa menghela napas panjang, menyadari bahwa perjalanannya untuk menyelamatkan wanita ini akan menjadi sebuah perjuangan yang sangat berliku dan melelahkan. Bab ini ditutup dengan pemandangan Rama yang berdiri di tengah hujan gerimis di kawasan industri, menatap gedung kantor Intan yang kini terkepung bayangan. Di dalam kepalanya, Rama mulai menyusun rencana nekat untuk mendatangi markas lamanya demi mencari tahu siapa sebenarnya dalang di balik penagihan ilegal keluarga Intan. Dia tahu resiko yang akan dia hadapi adalah kembali ke penjara atau bahkan kehilangan nyawanya di tangan mantan teman-temannya yang kini menjadi musuh. Namun, rasa tanggung jawab sebagai manusia yang ingin menebus dosa membuat Rama tidak lagi memperdulikan keselamatannya sendiri demi wanita yang membencinya. Sementara itu, di dalam kantornya, Intan sedang membaca dokumen yang menunjukkan bahwa seluruh hartanya akan segera disita jika dia tidak bisa membayar bunga dalam waktu 24 jam. Waktu terus berdetak, ancaman fisik semakin mendekat, dan Intan mulai merasa bahwa ajalnya mungkin sudah berada di depan mata tanpa ada jalan keluar. Apakah Intan akan merendahkan dirinya untuk meminta tolong pada Rama?
Ataukah dia akan membiarkan dirinya hancur bersama semua harta yang dia banggakan? Kehancuran yang ditakuti Intan akhirnya datang bukan sebagai badai yang berisik, melainkan sebagai kesunyian yang mematikan di tengah ruang rapatnya yang mewah. Satu persatu investor yang dulu berebut menjabat tangannya, kini secara resmi menarik diri, meninggalkan Intan dalam kehampaan finansial yang sangat menyakitkan. Dia menatap layar laptopnya yang menunjukkan saldo perusahaan yang terus merosot tajam, akibat bunga berbunga dari pinjaman ilegal yang melilit ayahnya tanpa ampun. Tidak ada lagi parfum mahal yang tercium dari tubuhnya. Hanya bau keringat dingin yang muncul karena rasa cemas yang terus menghimpit dadanya setiap detik. Intan mencoba menghubungi paman-pamannya yang kaya. Namun mereka semua beralasan sedang berada di luar negeri atau sedang mengalami kesulitan keuangan yang sama. Dia kini menyadari bahwa martabat yang selama ini dia banggakan hanyalah sebuah bangunan pasir yang mudah runtuh saat dihantam gelombang kenyataan pahit. Di balik jendela kaca kantornya, dia melihat dunia terus berputar dengan acuh tak acuh. Sementara dunianya sendiri sedang hancur berkeping-keping, tanpa ada satupun orang yang peduli. Kekejaman sindikat elang hitam mulai mencapai puncaknya ketika mereka mengirimkan sebuah paket berisi foto-foto rumah Intan yang sudah dikepung oleh orang-orang bersenjata tajam. Intan menjerit tertahan sambil menutup mulutnya dengan kedua tangan. Air mata penyesalan mulai membasahi meja kerjanya yang selama ini menjadi saksi keangkuhannya. Dia merasa seperti tikus yang terjebak di dalam lubang, menunggu waktu untuk diterkam oleh predator yang tidak memiliki rasa belas kasihan sedikit pun. Ayahnya yang sudah tua kini jatuh pingsan karena tekanan darah tinggi, menambah beban penderitaan yang harus dipikul oleh pundak Intan yang semakin melemah. Di saat seperti ini, dia baru merasakan betapa tidak berartinya semua hinaan yang pernah dia lontarkan kepada orang-orang kecil seperti Rama sebelumnya. Semua koneksi sosialnya yang bersih dan terhormat terbukti tidak lebih dari sekadar pertemanan palsu yang didasarkan pada keuntungan materi semata. Intan kini benar-benar berada di titik nadir, kehilangan arah dan tidak tahu harus berlari kemana lagi untuk menyelamatkan nyawa keluarganya yang terancam. Rama yang berada di gudang logistik bisa merasakan atmosfer kematian yang semakin pekat menyelimuti gedung utama perusahaan tempat Intan berada saat ini. Dia melihat beberapa mobil hitam kembali berputar-putar di area parkir. Kali ini dengan jumlah personel yang lebih banyak dan terlihat jauh lebih agresif. Rama tahu bahwa sindikat ini tidak akan berhenti sampai mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan, atau sampai ada nyawa yang dikorbankan sebagai gantinya. Hati nuraninya bergejolak hebat. Ada bagian dari dirinya yang ingin membiarkan Intan merasakan akibat dari kesombongannya yang selama ini sangat menyakitkan hati. Namun, setiap kali dia mengingat wajah ibunya, Rama teringat akan janji untuk selalu menjadi pelindung bagi mereka yang lemah dan sedang terdesak. Dia mulai menyiapkan jaket hitamnya, mengambil helm, dan bersiap untuk melakukan sesuatu yang mungkin akan membuatnya dibenci oleh hukum sekali lagi. Rama melangkah keluar dari gudang dengan tatapan mata yang dingin. Tatapan seorang pria yang sudah tidak memiliki beban apapun, kecuali untuk melakukan hal yang benar. Intan mencoba berlari menuju mobilnya di parkiran. Namun, dia langsung dihadang oleh dua pria bertubuh raksasa yang sudah menunggunya dengan senyum yang sangat mengerikan. Mereka menarik lengan Intan dengan kasar, membuat tas mewahnya terjatuh, dan isinya berhamburan di atas aspal kasar kawasan industri yang sangat panas. Intan berteriak meminta tolong, namun para karyawan lainnya justru menutup tirai kantor mereka karena terlalu takut untuk ikut campur dalam urusan sindikat. Di saat tangan kasar salah satu preman itu hampir mendarat di wajah Intan, sebuah motor besar menderu kencang dan berhenti tepat di depan mereka semua. Rama turun dari motornya tanpa membuka helm, langsung berdiri di depan Intan yang tersungkur di aspal dengan tubuh yang gemetar hebat karena ketakutan. Kehadiran Rama yang tiba-tiba membuat para penagih hutang itu terhenti sejenak. Mereka mengenali postur tubuh yang dulu sangat disegani di dunia hitam tersebut. Rama tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia hanya memberikan isyarat dengan tangannya agar para preman itu mundur dan melepaskan wanita yang sedang mereka ganggu. Jangan ikut campur, Rama. Ini bukan urusanmu lagi setelah kamu memilih untuk jadi buruh sampah di pabrik ini. Teriak salah satu preman dengan nada mengancam. Rama tetap bergeming. Dia melepas helmnya secara perlahan dan menunjukkan wajahnya yang penuh dengan ketegasan,
namun tetap terlihat tenang dan terkendali sepenuhnya. Intan menatap punggung Rama dari lantai. Dia terkejut melihat pria yang selalu dia hina itu kini berdiri sebagai satu-satunya pelindung di antara dirinya dan maut. Ada rasa malu yang luar biasa besar menyelinap di hati Intan saat menyadari betapa jahatnya dia selama ini kepada pria yang kini mempertaruhkan nyawa untuknya. Para preman itu mulai mengepung Rama, mengeluarkan senjata tajam yang berkilauan di bawah cahaya lampu merkuri kawasan industri yang mulai menyala redup. Rama hanya tersenyum tipis, sebuah senyuman yang mengandung arti bahwa dia sudah siap untuk menghadapi apapun yang akan terjadi selanjutnya dalam konflik ini. Pertarungan fisik hampir saja pecah, jika saja sirine mobil patroli keamanan kawasan tidak terdengar mendekat ke arah lokasi kejadian mereka saat ini. Para penagih utang itu akhirnya memilih untuk mundur sejenak, namun mereka memberikan ancaman bahwa mereka akan kembali dengan kekuatan yang lebih besar malam ini juga. Setelah mereka pergi, Rama mendekati Intan dan mengulurkan tangannya yang kasar untuk membantu wanita itu berdiri dari atas aspal yang kotor tersebut. Intan ragu sejenak, namun akhirnya dia menyambut tangan Rama, merasakan kehangatan dan kekuatan yang selama ini dia remehkan dengan kata-kata yang sangat tajam. Mereka berdiri berhadapan dalam keheningan yang panjang, hanya suara napas Intan yang tersenggal-senggal yang terdengar di antara deru mesin pabrik dari kejauhan. Intan ingin mengucapkan terima kasih, namun lidahnya terasa keluh karena egonya masih berusaha mempertahankan sisa-sisa harga diri yang sudah hampir hancur total. Rama hanya menatapnya dengan pandangan yang datar, seolah-olah apa yang baru saja dia lakukan bukanlah hal yang istimewa bagi seorang pria sepertinya. Dia tahu bahwa ancaman sesungguhnya belum berakhir, dan malam ini akan menjadi penentu apakah mereka akan tetap hidup atau mati. Intan melihat ke arah tangannya yang kotor dan bajunya yang robek. Sebuah pemandangan yang sangat kontras dengan penampilannya yang biasanya selalu rapi dan sangat sempurna. Dia menyadari bahwa semua harta dan status sosialnya tidak bisa menolongnya saat nyawanya berada di ujung tanduk, di tangan para penjahat kejam. Rama kemudian mengambilkan tas Intan yang terjatuh, memasukkan kembali barang-barangnya satu persatu dengan penuh kesabaran yang tidak pernah Intan bayangkan sebelumnya ada. Pulanglah Bu Intan, kunci semua pintu dan jangan keluar sampai matahari terbit. Saya akan berjaga di sekitar sini agar mereka tidak kembali, ucap Rama lembut. Kalimat sederhana itu terasa lebih berarti bagi Intan daripada semua janji manis dari rekan-rekan bisnisnya yang kini telah menghilang tanpa jejak. Intan hanya bisa mengangguk pelan, air matanya jatuh lagi, namun kali ini bukan karena takut, melainkan karena rasa haru yang mendalam. Dia melihat Rama kembali menaiki motornya, bersiap untuk menjadi perisai bagi dirinya di tengah kegelapan malam yang penuh dengan ancaman yang sangat berbahaya. Malam itu, Intan duduk di balik jendela rumahnya yang gelap, mengawasi bayangan motor Rama yang terus berputar-putar di depan pagar rumahnya secara bergantian. Dia merasa sangat bodoh karena telah menilai seseorang hanya dari masa lalunya, tanpa melihat betapa mulianya hati yang dimiliki oleh pria yang dia sebut sampah. Di sisi lain, Rama menyadari bahwa berdiam diri saja tidak akan menyelesaikan masalah utang keluarga Intan yang sudah membengkak menjadi miliaran rupiah tersebut. Dia harus membuat keputusan besar, sebuah pengorbanan yang mungkin akan merenggut kebebasannya yang baru saja dia nikmati selama beberapa bulan terakhir ini. Rama tahu di mana markas besar sindikat Elang Hitam berada, dan dia tahu siapa yang harus dia temui untuk mengakhiri semua teror ini secara permanen. Namun, mendatangi tempat itu berarti dia harus menyerahkan dirinya sendiri ke dalam lubang singa yang sangat lapar akan dendam masa lalu. Apakah Intan akan menyadari pengorbanan yang akan dilakukan Rama, ataukah dia akan tetap menganggap ini semua sebagai kewajiban seorang preman untuk membereskan kekacauan? Fajar menyingsing di kawasan industri dengan membawa kabar yang lebih buruk bagi Intan saat surat penyitaan aset mulai ditempelkan di gerbang depan rumahnya oleh petugas pengadilan. Intan keluar dengan langkah gontai dan wajah yang terlihat 10 tahun lebih tua, menemukan Rama masih setia berdiri di seberang jalan dengan mata merah karena tidak tidur semalaman.
Wanita itu tidak lagi memiliki kekuatan untuk berteriak atau menghina. Dia hanya bisa berdiri mematung sambil melihat para petugas mengangkut barang-barang mewah dari dalam istananya. Rama mendekatinya dengan langkah tenang, menembus kerumunan orang yang menonton dengan tatapan iba, sekaligus sinis terhadap kejatuhan sang ratu bisnis tersebut. Di tengah kepungan kesulitan yang luar biasa, Intan merasa bahwa seluruh dunianya benar-benar telah kiamat, dan tidak ada lagi jalan kembali menuju kehidupan yang normal. Rama berhenti tepat di hadapannya, menatap langsung ke dalam mata Intan yang kini penuh dengan keputusasaan yang sangat mendalam dan memilukan hati siapapun yang melihatnya. Dia tahu bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan semua ini adalah dengan melakukan pergerakan nekat yang selama ini sangat dia hindari demi keselamatan dirinya. Saya bisa membereskan semua masalah ini dan memastikan sindikat itu tidak akan pernah mengusik keluargamu lagi, Bu Intan. Ucap Rama dengan suara rendah yang sangat mantap. Intan tertawa pahit. Sebuah tawa yang terdengar seperti tangisan yang tertahan di tenggorokan, karena dia merasa tawaran Rama adalah sebuah kemustahilan yang sangat besar. Dia memandangi pakaian Rama yang sederhana dan masa lalunya yang kelam. Lalu rasa skeptis yang telah mendarah daging kembali merayapi pikirannya yang sedang sangat kalut. Dengan apa kamu akan melawan mereka, Rama? Dengan ototmu yang sudah berkarat? Atau dengan uang recehan hasil kerjamu di gudang pabrik itu? Tanya Intan sinis. Meskipun dalam keadaan hancur, sisa-sisa keangkuhan Intan masih mencoba untuk meremehkan kemampuan pria yang berdiri di depannya dengan niat tulus untuk membantu tersebut. Namun, Rama tidak terlihat tersinggung. Dia justru menatap Intan dengan tatapan yang sangat dingin dan penuh keyakinan yang membuat bulu kuduk Intan berdiri. Dia memberikan sebuah jaminan bahwa dalam waktu 24 jam, semua surat utang ilegal itu akan hangus dan menghilang selamanya. Intan melangkah maju hingga jarak mereka hanya tersisa beberapa senti saja. Dia ingin melihat apakah ada kebohongan di dalam bola mata pria yang dia benci ini. Emosinya meledak. Rasa frustrasi bercampur dengan dendam pribadinya terhadap latar belakang Rama membuat bibirnya kembali mengeluarkan kata-kata yang sangat tajam dan melukai martabat. Kalau preman sepertimu bisa membersihkan masalah ini, aku akan menikahimu, walau namamu membuatku muak. Teriak Intan dengan nada penuh penghinaan yang sangat kental di hadapan para petugas. Dia mengucapkan tantangan ekstrim itu sebagai bentuk ejekan, karena dia yakin 1000% bahwa Rama tidak akan pernah bisa mengalahkan sindikat elang hitam tersebut. Suasana di depan rumah yang tadinya bising mendadak menjadi sangat hening, seolah-olah waktu berhenti berputar saat kalimat tantangan itu terlontar dari mulut Intan. Rama terdiam sejenak. Dia meresapi setiap kata yang menyakitkan itu sambil mengepalkan tangan di balik saku jaketnya untuk menahan gejolak rasa sakit hati. Tantangan itu bukan lagi sekadar taruhan bagi Rama, melainkan sebuah ujian terakhir untuk membuktikan bahwa martabatnya jauh lebih tinggi dari sekadar kata-kata hinaan. Saya terima tantangannya, dan saya tidak butuh pernikahanmu sebagai imbalan. Saya hanya butuh kamu mengakui bahwa manusia bisa berubah. Jawab Rama dengan suara yang sangat tenang. Dia kemudian berbalik badan tanpa menunggu balasan lagi dari Intan, melangkah menuju motornya dengan aura yang sangat berbeda dari seorang buruh gudang biasa. Intan terpaku di tempatnya berdiri. Dia melihat punggung Rama yang kokoh, seolah-olah pria itu baru saja menerima perintah untuk pergi menuju medan perang yang mematikan. Ada sesuatu yang bergetar di dalam hati Intan saat melihat keberanian Rama yang begitu murni. Sesuatu yang selama ini tidak pernah dia temukan pada pria manapun. Dia mulai menyadari bahwa dia baru saja mempertaruhkan hidupnya pada seseorang yang baru saja dia injak-injak harga dirinya dengan cara yang sangat kejam. Namun rasa bangga dan ego yang besar membuatnya tetap berdiri tegak. Meski di dalam hatinya, dia mulai merasa sangat takut akan apa yang akan terjadi. Rama menghidupkan mesin motornya yang menderu keras, memberikan isyarat perpisahan yang terasa seperti sebuah salam terakhir bagi kehidupan mereka yang penuh konflik. Rama melaju kencang menuju kawasan paling kumuh di pinggiran kota, tempat di mana markas besar sindikat elang hitam berada di sebuah gudang tua yang tersembunyi. Dia tahu bahwa masuk ke sana berarti dia akan bertemu kembali dengan sang bos besar, mantan mentornya yang sangat dendam karena Rama memilih untuk bertobat. Rama sudah menyiapkan sebuah dokumen lama yang dia simpan sebagai senjata rahasia, sebuah bukti keterlibatan sindikat tersebut dalam kasus pembunuhan besar beberapa tahun yang lalu.
Dia berencana menukarkan bukti itu dengan kebebasan keluarga Intan dan penghapusan seluruh utang-utang ilegal yang selama ini menjadi sumber petaka bagi mereka semua. Namun, risiko dari rencana ini adalah Rama harus bersedia ditahan oleh sindikat itu sebagai jaminan agar dokumen tersebut tidak tersebar ke pihak kepolisian. Rama menarik napas panjang saat gerbang markas itu terbuka perlahan, menunjukkan belasan pria bersenjata yang sudah menunggunya dengan wajah-wajah penuh kebencian dan haus akan darah. Dia melangkah masuk dengan kepala tegak, siap memberikan kebebasannya demi memenuhi janji kepada wanita yang sebenarnya sangat membenci keberadaan dirinya di dunia ini. Sementara itu, Intan duduk di ruang tamu yang sudah kosong melompong tanpa perabotan, hanya ditemani oleh suara jam dinding yang berdetak dengan sangat lambat dan mencekam. Dia mulai merasa gelisah. Setiap menit yang berlalu terasa seperti siksaan yang tak berujung saat dia membayangkan apa yang sedang dialami oleh Rama saat ini. Bayangan tentang Rama yang dipukuli atau bahkan dibunuh mulai menghantui pikirannya, memicu rasa bersalah yang belum pernah dia rasakan sebelumnya sepanjang hidupnya yang glamor. Dia melihat ke arah pintu, berharap Rama tiba-tiba muncul dan mengatakan bahwa semuanya sudah selesai. Namun hanya kesunyian malam yang dia dapatkan sebagai jawaban. Intan teringat bagaimana dia menyebut nama Rama membuat dirinya muak, padahal nama itulah yang sekarang menjadi satu-satunya harapan bagi keselamatan nyawa ayahnya dan dirinya. Dia mulai menangis. Bukan karena kehilangan hartanya, melainkan karena dia menyadari betapa jahatnya hati yang dia miliki selama ini terhadap sesama manusia. Penyesalan itu mulai tumbuh seperti benalu di hatinya, perlahan-lahan menggerogoti keangkuhan yang selama ini dia pertahankan dengan sangat keras di hadapan semua orang. Di dalam markas sindikat, Rama sedang menjalani interogasi yang sangat kasar. Tubuhnya mulai bersimbah darah akibat pukulan-pukulan dari mantan teman-temannya yang merasa dikhianati olehnya. Sang bos besar duduk di depannya sambil memainkan pisau. Tertawa mengejek melihat Rama yang dulu begitu perkasa, kini rela menderita demi seorang wanita yang menghinanya. Rama tetap bungkam. Dia tidak mengeluarkan suara rintihan sedikit pun, meski tulang rusuknya terasa patah, dan pandangannya mulai kabur akibat luka-luka yang sangat parah. Dia hanya memberikan satu syarat, yaitu surat pernyataan lunas bagi keluarga Intan yang harus ditandatangani saat itu juga di hadapan saksi-saksi yang sah. Sindikat itu setuju, namun sebagai gantinya, Rama harus menjadi umpan dalam sebuah kasus penyelundupan yang akan segera digerebek oleh pihak kepolisian esok hari. Ini adalah jebakan maut. Rama akan ditangkap dan dipenjara seumur hidup, sementara sindikat itu akan melarikan diri dengan aman tanpa tersentuh oleh hukum sedikit pun. Rama menyanggupinya tanpa ragu. Dia mengambil pena dengan tangan yang gemetar dan menandatangani kesepakatan maut itu demi memenuhi tantangan ekstrim dari sang pujaan hati. Bab ini berakhir dengan pemandangan Rama yang dipasung di sebuah ruangan gelap. Wajahnya hancur tak berbentuk, namun tangannya masih memegang erat surat pelunasan hutang Intan. Di luar sana, hujan deras mulai mengguyur kawasan industri, seolah-olah langit ikut menangisi pengorbanan luar biasa yang sedang dilakukan oleh sang mantan debt collector. Intan yang berada di rumahnya tiba-tiba merasakan firasat yang sangat buruk. Dia berdiri di tengah hujan di depan terasnya, sambil meneriakkan nama Rama berkali-kali. Namun, suara guntur yang menggelegar menelan suaranya, meninggalkannya dalam ketidakpastian yang sangat menyiksa jiwa dan raganya, yang kini benar-benar telah hancur total. Dia baru menyadari bahwa kemenangan atas taruhan ini akan menjadi kekalahan terbesar dalam hidupnya jika Rama tidak pernah kembali lagi ke pelukannya. Akankah Rama selamat dari jebakan sindikat itu? Ataukah dia akan benar-benar kehilangan kebebasannya selamanya demi wanita yang baru saja mulai dia cintai kembali? Penyesalan yang mendalam kini mulai menguasai seluruh aliran darah Intan, mengubahnya menjadi wanita yang sangat berbeda dari dirinya yang sombong di bab pertama tadi. Malam yang paling mencekam dalam hidup Intan akhirnya pecah oleh kedatangan sebuah mobil polisi yang berhenti tepat di depan gerbang rumahnya yang kini telah kosong. Seorang petugas turun dengan wajah letih dan menyerahkan sebuah amplop coklat yang tampak kusam, serta bercak darah kering yang masih menempel di sudut kertasnya. Intan membuka amplop itu dengan tangan yang bergetar hebat.
menemukan surat pelunasan utang keluarga yang telah ditandatangani di atas materai oleh pemimpin sindikat elang hitam. Di dalamnya juga terselip selembar foto lama yang robek, memperlihatkan Rama yang tersenyum tipis di samping ibinya, serta sebuah pesan singkat tertulis tangan yang berbunyi bahwa tantangan telah terpenuhi. Petugas itu menjelaskan bahwa semalam telah terjadi penggerebekan besar di dermaga, di mana seorang pria bernama Rama menyerahkan diri sebagai tersangka utama demi membiarkan orang lain melarikan diri. Air mata Intan tumpah seketika, membasahi surat yang telah dibayar dengan harga yang sangat mahal, yaitu kebebasan pria yang selama ini dia anggap tidak berharga. Kesadaran itu menghantamnya seperti palu godam, menyadarkannya bahwa dia baru saja menghancurkan hidup malaikat pelindungnya dengan lisan yang penuh dengan racun kesombongan. Intan segera berlari menuju kantor polisi di kawasan industri dengan sisa tenaga yang dia miliki, mengabaikan penampilannya yang kini terlihat sangat kacau dan berantakan. Di sana, dia memohon untuk diizinkan bertemu dengan Rama, namun petugas menolaknya karena Rama sedang dalam proses pemindahan ke lembaga pemasyarakatan dengan pengawalan yang sangat ketat. Dari kejauhan di balik teruji besi, Intan melihat sosok pria dengan pakaian tahanan berwarna oranye, berjalan tertatih dengan kaki yang diseret karena luka-luka yang belum sempat diobati. Wajah Rama yang biasanya tenang kini dipenuhi lebam kebiruan, namun matanya tetap menatap lurus ke depan dengan keteguhan yang tidak tergoyahkan oleh rasa sakit. Intan berteriak memanggil nama Rama hingga suaranya serak, mencoba meminta maaf atas segala hinaan keji yang pernah dia lontarkan di masa lalu yang penuh kebodohan. Namun Rama hanya berhenti sejenak, menoleh sekilas tanpa memberikan senyuman, seolah-olah dia sudah menyelesaikan tugasnya dan tidak lagi memiliki urusan dengan dunia Intan yang bersih. Pria itu terus melangkah masuk ke dalam mobil tahanan, meninggalkan Intan yang jatuh bersimpuh di atas lantai semen yang dingin dan keras di bawah guyuran hujan. Penyesalan itu mulai membakar jiwa Intan saat dia kembali ke kantor pabrik dan melihat rekaman CCTV di lobi yang merekam kejadian di bab pertama saat dia menghina Rama. Dia melihat dirinya sendiri yang begitu angkuh, menginjak harga diri seorang pria yang sebenarnya sedang berjuang keras untuk tetap menjadi manusia yang baik dan jujur. Intan menyentuh layar monitor itu, meratapi setiap kalimat kasar yang pernah dia ucapkan, seperti bekas kekerasan dan najis, yang kini berbalik menusuk jantungnya sendiri. Dia menyadari bahwa status sosial dan reputasi bersih yang selama ini dia agungkan tidak ada artinya dibandingkan dengan kemurnian hati seorang Rama yang berkorban tanpa pamrih. Semua orang di kantor kini menatap Intan dengan pandangan yang berbeda. Bukan lagi rasa hormat, melainkan rasa kasihan melihat sang ratu bisnis yang kini kehilangan segalanya, termasuk nuraninya. Dia mencoba mencari pengacara terbaik untuk membela Rama, namun bukti yang ditinggalkan oleh sindikat itu terlalu kuat untuk dipatahkan dalam waktu yang singkat dan cepat. Intan terjebak dalam labirin penyesalan yang dia bangun sendiri, menyadari bahwa permohonan maafnya mungkin tidak akan pernah sampai ke telinga pria yang telah dihancurkan hidupnya. Berbulan-bulan berlalu, Intan terus mendatangi lapas setiap minggu, hanya untuk mencoba mengirimkan makanan atau surat. Namun Rama selalu menolak untuk menemuinya secara langsung tanpa alasan yang jelas. Intan menghabiskan sisa kekayaannya bukan untuk kemewahan lagi, melainkan untuk membantu keluarga para narapidana dan membangun pusat rehabilitasi bagi mantan preman di kawasan industri tersebut. Dia ingin menebus dosanya dengan meneruskan semangat perubahan yang pernah ditunjukkan oleh Rama sebelum pria itu dipisahkan dari dunia luar oleh jeruji besi yang dingin. Setiap kali dia melewati gudang logistik tempat Rama dulu bekerja, hatinya selalu berdenyut nyeri, membayangkan sosok pria yang berdiri tenang di tengah hinaan yang dia berikan. Intan tidak lagi menggunakan pakaian mewah atau parfum mahal. Dia kini lebih banyak menghabiskan waktu dengan bekerja keras bersama para buruh demi mempertahankan pabriknya. Dia telah berubah menjadi wanita yang lebih rendah hati. Namun perubahan itu terasa sangat hambar, karena pria yang menginspirasi perubahan tersebut tidak ada di sisinya. Dia merindukan suara rendah Rama yang memanggilnya, "Bu Intan," dengan penuh rasa hormat, meski dia sendiri tidak menghargai pria itu sedikit pun. Suatu sore di depan gerbang lapas,
Intan akhirnya mendapatkan kesempatan untuk berbicara dengan pengacara Rama yang baru saja keluar dari ruang kunjungan dengan wajah yang sangat muram. Pengacara itu menyerahkan sebuah jam tangan murah yang dulu sering dipakai Rama saat bekerja di gudang, mengatakan bahwa Rama ingin Intan berhenti menunggunya di sini. Pesan terakhir dari Rama adalah bahwa tantangan untuk menikahinya dianggap tidak pernah ada, karena Rama tahu dia tidak akan pernah pantas mendampingi wanita setinggi Intan. Kalimat itu justru membuat Intan semakin histeris, menyadari bahwa bahkan dalam penderitaannya, Rama masih memikirkan martabat Intan dan tidak ingin merusak reputasi wanita itu lebih jauh. Rama memilih untuk menghilang dari kehidupan Intan secara permanen, menganggap bahwa dengan berada di penjara, dia telah membersihkan dunia Intan dari noda kekerasan yang dia bawa. Intan memeluk jam tangan itu erat-erat di dadanya, mencium bau keringat dan debu pabrik yang masih tertinggal, sambil terisak di tengah keramaian orang-orang yang lewat. Dia menyadari bahwa dia telah kehilangan satu-satunya cinta sejati yang pernah dia miliki hanya karena rasa angkuh yang tidak berguna bagi hidupnya. Hukuman bagi Intan bukanlah kemiskinan, melainkan ingatan yang abadi tentang bagaimana dia telah membuang permata demi segenggam batu kali yang dia kira berharga sebelumnya. Dia sering duduk sendirian di taman kawasan industri pada jam pulang kerja, berharap melihat sosok pria dengan jaket denim kusam berjalan di antara kerumunan para buruh pabrik. Namun, setiap hari yang dia dapatkan hanyalah kekosongan, dan bayang-bayang masa lalu yang terus menghakiminya tanpa henti, hingga dia merasa sangat sesak napas. Ayahnya yang sudah pulih sering menasihatinya untuk merelakan. Namun bagi Intan, merelakan Rama berarti merelakan sebagian dari jiwanya yang sudah dibawa pergi ke balik tembok penjara. Dia mulai menulis buku harian tentang Rama, menceritakan betapa berartinya pengorbanan seorang mantan debt collector bagi kehidupan seorang pengusaha yang sombong dan angkuh seperti dirinya. Buku itu dia simpan sebagai pengingat bahwa martabat manusia tidak ditentukan oleh masa lalu, melainkan oleh apa yang sanggup dia korbankan demi orang lain yang dia cintai. Intan kini hidup dalam penyesalan yang sunyi, menjadi wanita yang memiliki segalanya, namun merasa tidak memiliki apa-apa lagi di dalam hatinya yang hancur. Tahun-tahun berganti, dan Intan tetap tidak menikah. Dia setia menunggu hari di mana Rama akan menghirup udara bebas. Meski dia tahu, pria itu mungkin akan tetap menjauhinya. Perusahaan yang dia pimpin kini menjadi tempat bernaung bagi banyak orang yang memiliki masa lalu kelam. Sebuah warisan hidup dari pengorbanan yang dilakukan oleh Rama bertahun-tahun yang lalu. Nama Rama kini menjadi legenda di kawasan industri tersebut. Bukan sebagai preman, melainkan sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, yang menyelamatkan sebuah keluarga dari kehancuran total. Intan sering berdiri di balkon kantornya, menatap matahari terbenam yang warnanya serupa dengan jingga di seragam tahanan yang terakhir kali dipakai oleh pria pujaannya tersebut. Dia telah belajar untuk mencintai nama yang dulu dia benci, menyebutnya dalam setiap doa malamnya dengan penuh air mata yang tidak pernah kering oleh waktu. Penyesalan itu menjadi teman setianya, sebuah pengingat abadi tentang cinta yang terlambat disadari, dan pengorbanan yang tak sempat dia balas dengan kasih sayang yang tulus. Dia adalah bukti nyata bahwa kata-kata bisa membunuh, namun pengorbanan bisa menghidupkan kembali nurani yang sudah mati di dalam diri seorang manusia yang angkuh. Cerita ini berakhir dengan Intan yang berdiri di depan sebuah makam tanpa nama di sudut kota, meletakkan setangkai bunga mawar putih yang bersih sebagai simbol permohonan maafnya. Dia tidak pernah tahu apakah Rama masih hidup di suatu tempat atau sudah tiada, karena pria itu benar-benar menghilang setelah masa hukumannya selesai, tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Namun di dalam hatinya, Rama tetap hidup sebagai pria paling terhormat yang pernah dia kenal, sepanjang sejarah hidupnya yang penuh dengan kepalsuan duniawi. Intan melangkah pergi meninggalkan makam itu dengan kepala menunduk, merasakan angin dingin kawasan industri membelai wajahnya,
seolah memberikan pelukan terakhir dari seseorang yang sudah lama pergi. Dia telah membayar kesombongannya dengan kesepian abadi. Sebuah harga yang pantas bagi seorang wanita yang baru menghargai berlian, saat berlian itu sudah hancur menjadi debu. Langit malam kembali turun menutupi kawasan industri, menyisakan kesunyian yang mencekam bagi seorang Intan yang kini hanya bisa hidup dalam bayang-bayang penyesalan yang tak akan pernah berakhir. Apakah suatu saat nanti takdir akan mempertemukan mereka kembali? Ataukah ini adalah akhir dari sebuah kisah cinta yang hancur oleh keangkuhan dan prasangka sosial yang sangat kejam?